أتيتم على فرح يقود خطاكم وبشر وإيناس يذيب المتاعب طويتم مسافات فلما رأيتكم أهلا وسهلا ومرحبا نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم شرفا يا نصر طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. الحمد لله القائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل اطلبوا العلم ولو بالصين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد إمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحبب ما شئت ما شئت فإنك مجزي به وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. وقال الإمام شيخ أبي بكر بن سالم من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد في ديوانه لباسهم التقوى مقالهم التقوى وسيمتهم الحياة وقد درجت الأسلاف من قبل هؤلاء نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة نشبه بالمهم وطريق ولا ندري الطريق إلى النجاة. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد ألا يا بخت من زارهم بصدق وندر وكل مطلوبه تيسر. وقال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بخت من قد رأى أو رآهم أو رأى من رآهم لا ترافق وتسب الخريقة سواهم فإنهم قمحت بالبرية كما هم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين saudara sekalian, khususan بالخصوص فضيلة الحبيب الفاضل السلالة الفاضل orang tua kami Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga beliau diberikan keistiqomahan dalam berjalan di perjalanan para datuknya, yaitu datuknya para habaib, yang mana datuk para habaib ini berjalan dalam jalan yang benar. Betulah kalian para habaib yang memiliki nasab, yaitu apa? Nasabun tasibun ula bi'ulahu, dikatakan dalam maulid berjanji nasab yang tidak akan sampai hari kiamat, tidak akan putus nasabnya para habaib atau nasab para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikatakan salah satu ulama, yaitu habaib itu qaumun kiramun sajaya haitsu ma jalasu yabqa ala atharihim athira. Mereka para habaib adalah kaum yang sangat mulia, yang mana tatkala seorang habaib atau para cucu-cucu Nabi Muhammad SAW bertempat di suatu tempat akan menjadikan minyak wangi bagi orang setempat tersebut. Mudah-mudahan adanya Habib Abdullah di Kampung Mula menjadi minyak wangi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, siapa habaib itu yang sering dibaca dalam qasidah? Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Mungkin para ustaz paham himnya ini kemana, baliknya kemana. Lihat qasidah sebelumnya, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang bersih. Imam Haddad mengatakan seperti ini karena ada naskah, karena ada referensi daripada Al-Quran, yaitu apa? Innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian para siapa? Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan di sini memakai maf'ul mutlak, wa yutahhirukum tathhira. Kalau bahasa itu pasti dibersih dengan sebersih-bersihnya kalau bahasa orang Betawinya. Paham? Ini adalah ilmu bahasanya.
wa yutahhirukum tathira. Begitu juga nakhussu bi dzikri Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ja'far bin Abdullah Al-Haddad, kakak saya sekaligus guru saya pula, Habib Syekh Al-Aidid wal Habib Arif Al-Attas, para asatidz yang banyak pada hari ini, insyaallah semuanya panjang umur, sehat afiat, tanpa mengurangi rasa cinta, hormat, ta'zim saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir di tempat yang mulia ini melainkan cita-citanya, keinginannya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada yang tadinya hatinya gelap, hatinya jelek sama orang, insyaallah pulang semua di sini jadi terang benderang hatinya setelah sebelumnya gelap gulita insyaallah. Karena apa? Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Zumaid dalam kitabnya apa? Al-Anwar fi Kalamil Akhyar. Itu apa? Yang namanya cahaya Allah Subhanahu wa taala adanya di mana? Fi Kalamil Akhyar, di dalam berbicara orang-orang yang baik. Dan duduknya kita di sini adalah menyebutkan Al-Habib Husain Thaha Al-Haddad, saya punya kakek. Yang mana beliau ini bukan sekedar Habib yang biasa dipanggil orang Habib, tapi bahkan beliau murafaqah dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, bahkan sampai di akhir hujung hayatnya, bahkan sampai turun kepada putranya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Husain ini saya punya kakek belajar di Hadramut, di Rubat Tarim, di zamannya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Asyatiri di Rubat Tarim selama 11 tahun lamanya. Belajar di Hadramut selama 11 tahun Al-Habib Husain Thaha bin Ali bin Abdullah Al-Haddad. Dan nggak sampai di situ. Yang mana kita lihat Al-Habib Husain ini begitu pulang, apa yang beliau dapat bukan pulang di Hadramut terus beliau langsung besar, enggak. Akan tapi apa? Apa yang beliau dapat? Karena orang alim zaman dulu ada 4. Yaitu apa? Alimnya amil. Udah amil ya mukhlis, udah mukhlis ya khaif. Kalau udah khaif ya itu apa? Udah amil, khaif, mukhlis sama amin. Nah, kalau orang alim zaman dulu tuh kayak gini syaratnya 4. Yang pertama dia udah alim, dia amil, dia mengamalkan ilmunya yang ada. Ini orang zaman dulu Pak, para habaib zaman dulu, para ulama kita sebelumnya. Itu udah alim, nggak sekedar alim ngomong sana ngomong sini enggak. Akan tapi Pak amil, dia ngamalin dulu ilmunya. Kira-kira udah pantas belum dia punya ilmu apa yang dia bawa. Hak ada aslafun salih. Begitu juga Habib Husain. Bahkan bisa antum lihat foto di sini, beliau ini pulang dari Hadramut 11 tahun. Akan tapi beliau hadir majelis kita menggunakan kain, kok seakan-akan beliau ini nggak punya apa-apa. Bahkan suatu ketika diceritakan oleh abah saya, Habib Husain ini saya punya izin ditegur sama Habib Muhammad Kuitang. Wahai Husain, apa itu nggak punya imamah? Apa itu nggak punya jubah? Apa itu nggak punya gamis? Ente ini orang berilmu, buat apa itu pakai koko terus? Pakai itu punya jubah. Apa jawaban saya punya kakek? Selagi ada air tayamum nggak pakai. Wamin tawadhuhi, ini adalah tawadhu daripada saya punya kakek Al-Habib Husain Thaha bin Ali bin Abdullah Al-Haddad. Bahkan diceritakan pula yang mana Al-Habib Husain ini adalah qalbu safi wa raqi. Yang mana Habib Husain ini hatinya lembut dan orangnya paling gak bisa berbuat salah sama orang. Bahkan dikisahkan di suatu ketika Al-Habib Husain ini berangkat umrah ke Madinah bareng sama Jiddi Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Al-Habib Ahmad Masyhur ini adalah kakak kandungnya beliau, satu bapak tapi lain emak. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad yang mampu mengislamkan 300.000 orang di Afrika. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Jadi Habib Ahmad Masyhur ini datang ke Afrika, kayaknya itu apa 300.000 orang atau 3.000 orang, banyak macam-macam yang mengatakan beliau ini masuk Islam di hadapan beliau. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Yang mana tatkala suatu berangkat umrah, tatkala sampai di hadapan Masjid Nabawi atau Gumbatul Hadrat, makamnya Nabi Muhammad SAW, saya punya kakek ini melepas sendal. Melepas sendal. Bahkan ditegur sama Habib Ahmad Masyhur, pakai kakaknya, ya Husain, jangan ente lepas di mari itu sendal, jangan ente lepas di sini sendalnya, nanti aja di depan. Karena teguran seperti itu, saya punya kakek berlutut kepada Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Karena apa? Takut nyakitin hati orang. Ini adalah akhlaknya para salafus saleh. Ini adalah adab. Ini adalah amal, adalah warisan para habaib yang diwariskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga diwariskan pula oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ini adalah para warisan adab wal akhlak. Makanya apa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan la turafiq wa tashabil khaliqa siwahu, min qasidah yang tadi dibawakan. La turafiq, janganlah kamu berteman
wa tashab, atau kalian bersahabatan fil khaliqah siwahum, kepada manusia manapun seperti para salafus saleh. Kecuali kalau punya teman kayak salafus saleh, para ulama, para orang-orang baik berteman dengan Habib Al-Habsyi. Kalau yang nggak nunjukin jalan baik, jangan diikutin, kata Habib Al-Habsyi. Sahih Al-Mu'alim Mutadarar. Dilanjutkan lagi, fas'adah manutah kullaha biktifahum. Maka kebahagiaan akan menyelimuti, akan mengiringi fil khali biktifahum, dengan apa? Dengan mengikuti para salafus saleh. Yaitu siapa salafus saleh? Para ulama kita, para habaib kita yang mendahulukan kita dulu, zaman dulu. Bahkan dikatakan juga oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa madaw ala qasdi sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bi jiddin auza'i. Yang mana para salafus saleh ini telah berjalan di jalan yang lurus, setapak demi setapak beliau langkah, sejengkal demi sejengkal beliau berjalan, sampai beliau sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya sampai ke kita semua. Alhamdulillah. Akan tetapi apa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ini sebuah nikmat. Kita bisa duduk mengingat daripada halnya Al-Habib Husain Muntah Al-Haddad. Ini adalah sebuah nikmat. Karena apa? Kalau kita masih ada nikmat kayak begini, far'aha, kata Imam Haddad, jaga nih nikmat kayak begini. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Nabi Muhammad, tuzilun ni'am, akan menghilangkan nikmat tersebut. Ini sebuah nikmat, ini sebuah barakah. Karena apa? Cahaya semuanya turun kepada hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan dikisahkan bahwasanya Al-Habib Ahmad Masyhur Muntah Al-Haddad, kakak daripada kakek saya, yang mana Al-Habib Ahmad Masyhur ini seorang alim amil mukhlis, orang yang alim tawadhu, masya Allah. Yang mana dikisahkan bahwasanya suatu ketika Al-Habib Ahmad Masyhur ini sedang nginep di rumah bibi atau neneknya. Saat kala nginep, menjelang subuh dibangunin Habib Ahmad. Ya Ahmad, qum fasalli bin nas bil masjid jami'. Fa inal Habib Ahmad bin Hasan yusalli bin nas. Wahai Ahmad Masyhur Muntah, kata siapa? Kata dia punya bibi. Bangun ente sholat fajar dan sholat di masjid jami' tersebut, karena jadwalnya masjid subuh ini akan diimami oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah imam azim, imam besar, para ulama terkemuka pada saat itu. Dan Habib Ahmad Masyhur sholat di belakang, dan pada itu usianya 7 tahun kalau nggak salah. Habib Ahmad Masyhur sholat di belakang oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini julukannya Saud Daud. Suaranya kalau udah ngimamin tuh enak banget. Kan gitu. Kita dengerin tadi bocah muda aja kan merdu banget kan. Masya Allah nih, apalagi nih suaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sangat enak banget suaranya. Dan ketika di akhir hayatnya Habib Ahmad Masyhur yukarrir bihadhin nagmah wa hadhil lahjah. Yang mana Habib Ahmad Masyhur ini di usia 7 tahun beliau dengar itu kenapa nada baca Fatihah Habib Ahmad bin Hasan, di akhir hayatnya Habib Ahmad Masyhur masih bisa mengulangi nada serta suaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hakadha karamatul auliya, ini adalah karamah para ulama atau salafus saleh. Nggak sampai di situ, bahwasanya Al-Habib Ahmad Masyhur, beliau ini seorang ulama terkemuka, namun orang semuanya pada heran. Kenapa Habib Ahmad Masyhur sampai di usia 30 tahun belum pernah nginjak yang namanya Madinatul Munawwarah, belum pernah nginjak yang namanya kota baginda Sayyidina Muhammad. Maka ditanya oleh para murid-muridnya, wahai Habib, kenapa kok antum udah umur sekian udah jadi orang alim belum mau nginjak Madinah? Nabi adzinin Nabi Muhammad SAW. Jawabannya apa kata Habib Ahmad? Nabi Muhammad belum beri izin buat aku untuk masuk ke Madinah. Maka di malam itu Habib Ahmad Masyhur ini bermimpi ketemu Habibana Muhammad SAW, mengatakan, ya waladi Ahmad, udkhul ilal Madinah masyita wa masyita, fa inna madinatin mudanatak, fa inna anta waladi ya Ahmad Masyhur, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dikisahkan di situ? Wahai Ahmad, datanglah, masuklah kamu ke Madinah kapanpun yang kau mau. Keluarlah kamu ke Madinah dari Madinah kapanpun yang kau mau, karena kotaku adalah kotamu juga, wahai Ahmad Masyhur. Ini adalah keutamaan para salafus saleh, keutamaan para habaib kita. Bahwasanya sekarang yang kita duduk pada malam hari ini memperingati daripada haulnya Al-Habib Husain Muntah bin Ali Al-Haddad. Kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Subaid mengatakan dalam kitabnya, man lam yagna bi siratis salaf fa huwa jan. Siapa orang yang enggak pernah mau dengerin kisah-kisahnya para salafus saleh,
para pendahulu-pendahulunya yang saleh, para datuk-datuknya yang saleh, datuk-datuknya yang alim, para ulama-ulama sezaman dulu yang begitu sangat berkarisma, sangat alim, sangat besar. Itu adalah apa? Itu adalah bukan manusia kata Habib Ahmad, akan tapi itu adalah jin, bukan orang katanya. Kata Habib Ahmad bin Omar, siapa orang yang nggak pernah cukup, yang nggak pernah mau buat baca atau menikrar yang namanya perjalanan salaf saleh, ini adalah jin, bukan orang katanya. Dan alhamdulillah di sini dapat dibuktiin bahwasanya kita di sini mengingat yang namanya orang-orang saleh. Alhamdulillah. Berarti kita semuanya orang semua, bukan jin namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga sebagai penutup bahwasanya Al-Hatim Asma'i bagaimana tadi dikatakan dalam hadis itu waladun salihun yad'u lahu amal idza mata Adam in qada amaluhu ila min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa'u bihi. Yaitu apa? Intinya dari tiga ini itu amal saleh. Tidak ada yang ikut kepada kematian kecuali amal saleh. Yang mana Hatim al-Asam, yaitu seorang ulama terkemuka, yaitu yang dihidup di abad ketiga, yaitu tabi'in. Di zaman Uwais al-Qarni beliau ini hidup Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini berguru kepada gurunya Syekh Muhammad Ar-Rahiq. Ar-Rahiq ini bahkan berguru kepada Syekh Muhammad Ar-Rahiq ini selama lamanya 33 tahun. Hatim al-Asam ditanya pada gurunya, wahai Hatim al-Asam, apa yang kau dapat selama 33 tahun belajar sama aku, katanya. Lam asal asya fiha mundu thalatha wa thalathin sana illa samaniyat asnaf, katanya. Wahai guruku, katanya, aku selama belajar kepada kamu 33 tahun nggak pernah aku dapat apa-apa kecuali hanya 8 aja. Kita nyebutin satu aja malam ini. Itu apa yang pertama? Kullu mahbubin yuhibbu mahbubah, katanya. Dan aku yang aku pelajari selama 33 tahun kepadamu ini apa? Bahwasanya semua orang itu memiliki orang yang dia cintainya. Betul atau tidak? Setiap orang, setiap per individu dari kita pasti ada orang yang sangat-sangat kita cintai. Betul atau tidak? Maka kata Hatim al-Asam ini mengatakan apa? Fa inni la usaddiqu, tapi aku nggak percaya. Kata Hatim al-Asam, tapi aku nggak percaya dengan ucapan itu semua. Sekarang kita lihat. Seorang suami meninggal atau seorang laki meninggal, istrinya teriak, istrinya ngejerit, istrinya pingsan. Begitu dibawa atau keranda dari luar rumah, dia nangis, dia ngejerit. Begitu disolatin, dia pingsan. Begitu dikuburin, dia pingsan. Coba, begitu berarti kan cinta banget, sehidup semati nih istri, sampai pingsan, sampai ngejerit, sampai nangis, sampai teriak. Begitu udah dikabarin, udah dibawa, tukang gali kubur ngomong, ibu, ini mumpung belum dikubur, mumpung belum diurut, mau ngikut apa ada sama lakinya. Kira-kira mau apa kagak? Berarti bohong nggak? Aku sehidup semati sama kamu. Begitu meninggal, dia teriak, dia pingsan. Oh, dia nggak terima macam-macam, banting gelas, banting piring, kan begitu. Tapi begitu digali kuburan, mau diurut saja, ibu mau ngikut apa enggak? Nggak mau. Karena apa? Makanya itu kata Al-Habib, kata apa? Kata Hatim al-Asam, ini adalah bohong, kata Hatim al-Asam. Dan aku yang hanya percaya cuma satu, katanya. Apa? Amalun majziyun bih, hanya amal saleh yang aku percaya, kata Hatim al-Asam. Oleh karena itu, aku akan memperbaiki amal saleh atau amal buruk aku tinggalkan. Dan amal saleh aku mantapkan. Buat apa? Buat jadi teman kita di kubur. Yang namanya kita cuma dua, amal saleh sama amal baik. Di mana tuh kita itu adanya? Entah amal saleh yang lebih banyak, entah amal buruk yang lebih banyak. Kita tinggal pilih. Sekarang adanya waktunya, kita manfaatin mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada di dunia. Karena nanti kalau udah datang yang namanya faida ajalum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-Qur'an yang ngomong. Kalau udah datang malaikat udah depan muka, udah waktunya lu sekarang. Dia ngomong apa? Minta bentar 2 jam aja, aku mau baca Quran 1 lembar aja. Aku mau baca Quran, wahai malaikat, untuk 1 lembar aja aku pengen baca Quran. Aku pengen sholawat sama Nabi 100 aja. Aku pengen baca la ilaha illallah 100 aja, wahai malaikat. Apa kata malaikat? Kamu ini dikasih waktu sama Allah bukan 2 jam, bahkan 60 tahun. Kemana? Mau ngomong apa kira-kira? Minta waktu 2 jam, tapi kita udah dikasih 60 tahun sama Allah. Tapi kita lupa sama Allah. Kira-kira mau kemana? Mau jawab apa kita? Betul atau tidak? Maka dari sekarang kita manfaatin. Begitu juga apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Itu apa? Para salafus saleh mengajarkan yang namanya amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Begitu juga mengajak orang-orang untuk baik. Bahwa saya dikisahkan ada seorang alim, seorang abid, seorang ahli ibadah, orang saleh
yang berjalan di jembatan sirat. Tatkala berjalan di jembatan sirat yang sangat tipis, orang abid ini, orang ahli ibadah percaya pada Allah Subhanahu wa taala, jalan dengan santai. Tatkala ingin dikit lagi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, kakinya ada yang megang. Dari bawah nih kakinya ada yang megang. Dilihat sama orang abid, siapa kamu katanya? Kata orang yang di bawah, kamu tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal kamu. Tapi di suatu saat kita hidup sezaman waktu itu di dunia. Dan di saat itu kamu jadi ustadz, kamu jadi kiai, kamu jadi guru, kamu jadi muallim, jadi orang baik, jadi orang soleh, orang yang sering ngaji di majelis ilmu. Dan di saat itu aku sedang mabok atau aku sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kamu tidak mau mengajak aku untuk baik, maka terjun bareng sini ke neraka kepada aku, kata orang itu. Ini adalah pentingnya namanya amar ma'ruf atau mengajak orang kepada baik. Mudah-mudahan tidak ada hajat kita, insya Allah perkumpulan kita dijadikan perkumpulan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.